dari kelompok 3 otonomi daerah akan melakukan observasi di Paniradian Keistimewaan Yogyakarta. Jadi Kak, kita udah sampai ya Kak ya? Terus? Wah, perjuangan yang sangat Itu bro. kayak saya. Paniradian Keistimewaan ini dibentuk tahun 2018, merupakan amanah dari Perdais kelembagaan yang salah satunya itu mengamanahkan untuk pembuatan kelembagaan baru, salah satunya ada Paniradian Keistimewaan, ada Kundo Kebudayaan atau jenis kebudayaan, ada Kundo Tata Mandala serta Tata Sasana ya, atau kalau yang biasa dikenal dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Nah kemudian dari Perdais itu juga mengamanatkan supaya ada kelembagaan-kelembagaan asli yang dikembalikan kepada bentuk aslinya yang semula. Misalnya ada kecamatan itu kalau di DIY namanya jadi Kapanewon, dan yang di kota itu namanya Kementerian. Kemudian desa, kalau secara nasional mengenal desa, kalau di DIY ada yang namanya Kalurahan. Nah itu dari kelembagaannya ada bentuk-bentuk lembaga kekhususan yang memang dibentuk setelah adanya ataupun setelah penetapan Yogyakarta, penetapan keistimewaan Yogyakarta. Nah, sedangkan Paniradian itu sendiri punya tugas berkaitan dengan pengkoordinasian kebijakan keistimewaan, termasuk juga perencanaan ditambah dengan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi terkait dengan dana keistimewaan. Jadi sebetulnya tugas Paniradian itu mirip dengan Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, hanya saja dikhususkan di dalam melakukan penatausahaan ataupun pengelolaan dana keistimewaan. Nah, secara umum itu gambaran apa yang dilakukan oleh kami yang ada di Paniradian, karena dari regulasi pun pemerintah pusat mengatur regulasi yang agak berbeda dengan regulasi yang ada di regulasi ataupun yang dilakukan oleh Pemda yang lain. Ada perbedaan sedikit yang itu harus kita ikuti. Mungkin itu Mbak yang pertama.
koordinasi ya itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 163 tahun 2023. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bagaimana penata usahaan dan keistimewaan. Nah, Paniradio menjembatani ya, antara bagaimana daerah-daerah yang ada di DIY, baik itu di kabupaten kota maupun di kelurahan maupun dinas-dinas perangkat daerahnya DIY sendiri, seperti apa kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunannya. Nah, itu dibahas dan digodok adanya di Paniradio. Dari Paniradio ini kami yang kemudian akan setelah kecamatan itu kami yang akan melakukan pengusulan kepada pemerintah pusat. Nah, nantinya bersama Paniradio kemudian setelah menyampaikan kepada pemerintah pusat akan dilakukan pembahasan bersama pemerintah, baik itu khususnya itu yang sama-sama membahas itu di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan juga kementerian ataupun lembaga teknis terkait, misalnya Kementerian APR, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagainya. Nah, itu kita akan membahas bersama usulan-usulan yang dibawa oleh DIY. Nah, kalau sudah dibahas dan disepakati, oh iya ini bisa dilakukan, nah itu nanti ada penandatanganan berita acara. Nah, ini hasil dari pembahasan ini yang nantinya menjadi dasar untuk dokumen perencanaan DIY atau yang dikenal dengan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY. Sepertinya cukup sekian Ibu pertanyaan dari kita. Tadi kita datang ke sini dengan nol pengetahuan tentang Paniradio karena emang cukup asing ya di kita. Terus habis itu terima kasih untuk waktunya Ibu Bapak sekalian yang menyempatkan waktunya buat kami untuk mewawancarai dan mengetahui lebih dalam tentang apa itu Paniradio. Seperti itu. Terima kasih. Saya tutup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.